Malam itu, Indonesia tidak sepenuhnya tidur. Udara terasa berat, seolah membawa firasat yang tak mampu dijelaskan oleh siapapun. Jakarta diam, namun di balik diam itu, sejarah sedang menyiapkan tangannya sendiri. Tanggal 30 September pelen-pelen tenggelam ke dalam gelap. Tak ada lonceng, tak ada tanda, hanya derap sepatu di jalanan sunyi dan bayangan manusia yang bergerak tanpa suara. Dalam hitungan jam, negeri ini akan berubah selamanya. Indonesia tahun 1965 adalah negeri yang gelisah. Di permukaan, ia tampak berdiri tegak sebagai bangsa merdeka yang berdaulat. Namun di dalamnya, ketegangan merayap di setiap sudut kekuasaan. Presiden Soekarno masih berdiri di puncak Delwelukin sebagai pemimpin besar revolusi. Tetapi tubuhnya melemah. Dan ketika pemimpin melemah, orang-orang di sekitarnya mulai berhitung. Angkatan Darat saling mencurigai. Partai Komunis Indonesia tumbuh besar dan percaya diri. Kelompok agama dan nasionalis merasa terdesak. Tak ada yang benar-benar percaya satu sama lain. Setiap rapat tertutup menyimpan bisik-bisik. Setiap senyuman menyembunyikan kecurigaan. Isu tentang Dewan Jenderal beredar tanpa wajah dan tanpa bukti. Katanya ada rencana kudeta. Katanya presiden akan disingkirkan. Tak ada dokumen, tak ada pengakuan. Hanya ketakutan yang dipelihara hingga menjadi keyakinan. Dan ketakutan, ketika diberi senjata, mampu mengubah siapapun menjadi algojo. Tengah malam rumah para perwira tinggi Angkatan Darat didatangi tamu yang tidak diundang. Pintu didobrak, teriakan pecah. Dalam gelap, peluru menentukan nasib. Beberapa jenderal tewas di tempat, sebagian diseret hidup-hidup dari ranjang mereka. Tidak ada pengadilan, tidak ada kesempatan menjelaskan. Mereka dibawa ke sebuah tempat bernama Lubang Buaya. Tempat yang kelak tak hanya dikenang sebagai lokasi kematian, tetapi juga sebagai simbol runtuhnya batas antara ideologi dan kemanusiaan. Pagi hari menyingsing. Dalam kebingungan, radio menyiarkan pengumuman tentang sebuah gerakan bernama Gerakan 30 September. Mereka mengaku bertindak demi menyelamatkan revolusi dan melindungi Presiden Soekarno. Namun, pengumuman itu terdengar rapuh. Gerakan ini tidak menguasai seluruh Jakarta, tidak menangkap presiden, tidak mengendalikan negara. Seperti langkah yang tergesa, seperti rencana yang lahir dari kepanikan. Nama-nama mulai disebut. D.N. Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia. Syam Kamaruzaman, sosok senyap di balik layar. Letkol Antang, wajah lapangan yang memimpin pasukan. Namun semakin ditelusuri, semakin kabur garis perintahnya. Tidak ditemukan instruksi tertulis. Tidak ada bukti bahwa seluruh pimpinan PKI mengetahui atau menyetujui gerakan ini. Pertanyaan pun muncul dan tak pernah benar-benar terjawab. Apakah ini kudeta yang gagal? Ataukah upaya mendahului ancaman yang belum tentu nyata? Ataukah hanya rangkaian keputusan salah yang bertabrakan di malam yang sama? Di tengah kekacauan itu, satu sosok bergerak cepat dan senyap. Mayor Jenderal Soeharto. Tanpa pidato panjang, tanpa menunggu perintah resmi, ia menguasai pasukan, mengambil alih komunikasi, dan menetapkan arah. Dalam waktu singkat, Gerakan 30 September dinyatakan kalah. Namun kekalahan itu justru membuka jalan bagi kekuasaan baru. Narasi mulai dikunci, musuh ditentukan. Sejarah ditulis dari satu sudut pandang. Yang datang setelahnya lebih sunyi, lebih mengerikan. Penangkapan massal, penghilangan, pembunuhan. Orang-orang dituduh tanpa bukti dan dihabisi tanpa pengadilan. Desa-desa berubah menjadi ladang ketakutan. Tetangga saling mencurigai. Diam menjadi cara bertahan hidup. Jumlah korban tak pernah pasti, karena banyak yang mati tanpa nama, tanpa catatan, tanpa kuburan. Yang tersisa hanya keluarga yang tak berani bertanya, dan generasi yang tumbuh dengan satu cerita tunggal. Selama puluhan tahun, kisah itu dikukuhkan sebagai kebenaran mutlak, bahwa PKI adalah dalang, bahwa negara telah diselamatkan, bahwa pertanyaan
adalah pengkhianatan. Namun sejarah sejati jarang sesederhana itu. Ketika tirai mulai terbuka, para sejarawan menemukan terlalu banyak lubang, terlalu banyak kejanggalan. Dokumen hilang, kesaksian saling bertentangan, dan satu hal menjadi jelas. G30S 1965 bukan karya satu tangan. Ia adalah pertemuan dari ambisi, ketakutan, konflik internal, dan tekanan global. Ia adalah hasil dari dunia yang terbelah oleh perang dingin dan bangsa yang dipaksa memilih jalan dengan darah. Hari ini, lebih dari setengah abad berlalu. Malam itu belum sepenuhnya berakhir, karena kebenaran yang disembunyikan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk didengar. G3 Segundo 1965 bukan sekadar pertanyaan tentang siapa pelaku utama. Ia adalah peringatan tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan lebih penting daripada nyawa manusia, dan ketika sejarah ditulis untuk menang, bukan untuk jujur. Dan selama masih ada cerita yang dikubur, selama masih ada suara yang dibungkam, Indonesia akan terus membawa malam itu di dalam ingatannya, di dalam lukanya, di dalam sejarah yang belum selesai. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah lainnya.